Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Mendeley. Judul secara umum adalah Introduction to Mendeley. Topik bahasan kali ini akan dibagi menjadi beberapa topik. Yang pertama adalah introduction. Di sini kita akan menjelaskan apa itu Mendeley dan bagaimana Mendeley ini dapat menolong Anda dan saya. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah overview. Di sini akan dijelaskan bagaimana menggunakan Mendeley. Yang ketiga adalah pengorganisasian Mendeley ini. Bagaimana caranya kita membangun suatu library dan bagaimana pula kita mengelola library ini sehingga berdaya guna secara optimum. Dan perlu juga pada topik ketiga ini akan ada highlight dan anotasi dari dokumen. Yang keempat adalah citasi menggunakan Mendeley, atau biasanya kita katakan adalah using the Mendeley citation plugin. Dan yang terakhir adalah membangun dan berpartisipasi membangun grup, maksudnya yang tujuannya adalah untuk sharing reference, new research, recommendation, and impact, dan many others probably. Nah, sekarang mari kita masuk ke introduction. What is Mendeley and how does it help? Mendeley sebagai manajer reference adalah suatu program komputer dan web yang dibangun oleh Elsevier untuk tujuan untuk memanage reference. Aplikasi ini akan mempermudah Anda untuk memanage reference Anda dengan baik. Nah, kalau kita perhatikan, sejujurnya Mendeley ini adalah semacam repositori daripada Anda sendiri. Repositori dari reference Anda. Di sini kita perhatikan bahwa ke dalam sistem ini Anda bisa memasukkan file-file dalam bentuk PDF. Dapat juga meretrieve dari sumber lain ke dalam sistem, dan seterusnya dokumen-dokumen yang sudah diinput ke dalam sistem ini ke dalam repositori Anda akan disimpan dalam cloud. Suatu ketika dimungkinkan saja Anda katakan melakukan perjalanan akademik atau bisnis ke luar kota, katakan dari Jakarta ke Surabaya, naik kereta. Sudah barang tentu mungkin Anda ingin membaca atau mempelajari
suatu paper yang Anda simpan di repositori Anda. Sudah barang tentu Anda bisa meretrieve dokumen tersebut, membacanya dengan baik. Setelah membaca dengan baik, Anda kembalikan ke repositori tersebut. Dan juga dimungkinkan Anda ingin membuat suatu manuskrip. Dengan demikian, repositori yang ada di sini akan membantu Anda, karena Anda dapat membaca berbagai reference dan Anda bisa menyimpan tanpa akan pusing dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang how does Mendeley help? Bagaimana Mendeley ini bisa menolong Anda dan menolong saya? Di sini kita perhatikan bahwa Mendeley reference dapat menyimpan, mengorganize, dan mencari semua reference hanya dalam satu library saja. Selanjutnya, kita dapat menyisipkan reference atau bibliografi ke dalam dokumen Microsoft Word kita dengan menggunakan Mendeley. Kita juga dapat membaca, meng-highlight, dan melakukan anotasi PDF dan menyimpan semua apa yang kita lakukan ini ke dalam suatu dokumen pada tempat yang sama. Dan terakhir, seperti saya sudah katakan, bahwa Mendeley ini juga dapat kita gunakan sebagai wadah kolaborasi dengan sejawat kita, dengan teman kita, untuk sharing reference atau kemungkinan ide-ide lain. Dengan demikian, sejujurnya Mendeley ini sangat bermanfaat bagi Anda, generasi muda yang sangat mumpuni, untuk bekerja lebih efisien, efektif, tidak membuang-buang waktu, tapi yang penting be happy. Nah, terus mari kita lanjutkan ke overview. Using Mendeley. Yang pertama-tama yang harus Anda kerjakan terlebih dahulu adalah membuat akun Anda. Akun Anda bisa buat melalui www.mendeley.com. Setelah Anda membuat akun, sudah barang tentu Anda diminta untuk mendownload Mendeley Desktop dengan versi yang Anda inginkan. Dengan versi yang Anda inginkan. Seterusnya, mari kita perhatikan bahwa Mendeley Desktop tersebut tampilannya adalah seperti ini. Ada kolom. Nanti akan keluar kalau Anda sudah buat akun, Anda download Mendeley Desktop, dan muncul tampilan seperti ini. Kalau Anda perhatikan ada berapa kolom di sini. My Library, All Document, karena memang kita klik di sini All Document, sehingga yang All Document yang akan keluar. Jika kita buka misalnya klik Recently Read, dan akan keluar di sini yang recently klik. Nah, terus kita perhatikan di sini adalah mengenai Mendeley Web. Sama halnya dengan dalam konteks Mendeley Desktop tadi, yang penting di sini browser Anda harus Anda letakkan di mana Anda akan letakkan, di mana kemana tujuan Anda dan apa yang akan Anda cari, itu maksudnya. Dengan demikian, Mendeley Web ini sama. Contohnya di sini, kalau tadi all document, di sini all reference. All reference maksudnya all reference that we have
already upload to Mendeley system ke repository kita tersebut. Nah, sekarang kita bagaimana membuat library ini atau setting up a library. Untuk membangun suatu library tidaklah susah, namun kita harus mengikuti tahap-tahapan di sini. Yang pertama-tama kita klik file, nanti akan muncul kalimat-kalimat berikut. Di sini add file, atau add folder, atau word folder, atau add entry manual. Maksudnya di sini, apakah kita menambahkan ke dalam sistem file satu persatu, atau kita menambahkan folder, atau kemungkinan besar seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa jika kita membayangkan ini sebagai repositori, maka dia harus dalam bentuk PDF. Namun, sejujurnya Mendeley ini dapat juga menyimpan dokumen dalam bentuk Word, di mana di sini dikatakan akan menyimpan entry secara manual. Nah, selain daripada itu, kita juga dapat mengimport dari reference manager yang lain. Contohnya EndNote. EndNote ini adalah mirip dengan Mendeley, tapi ini EndNote berbayar yang diproduksi oleh Elsevier. Juga katakan bisa kita retrieve dan nanti kita akan upload ke dalam sistem kita. Bisa dari Research Information System atau dari Jetro Library. Kita perhatikan di sini. Folder, kita melihat folder kita seperti apa. Apakah kita biarkan begitu saja, atau memang nanti kita lanjutkan, kita akan tambahkan sebagai folder. Dan yang ini adalah menambahkan different, di mana kita tambahkan secara manual. Nah, terus selain daripada hal yang kami sampaikan tadi, juga di dalam Mendeley ada Mendeley Web Importer. Anda boleh buka untuk mencari, katakan, new research. Dengan Mendeley Web Importer ini, Anda bisa mengimport reference dari tempat lain, meretrieve reference dari tempat lain, the same thing like finding new research, then upload to your repository system. Di sini sama dengan hal yang seperti saya katakan tadi, untuk mengimport paper, hal yang paling penting yang tidak stabil dan hal lainnya yang kita tidak bisa atasi. Dengan demikian, waktu kita menggunakan software Mendeley Web Importer ini, kita coba lihat di sini. Di sini ada reference management. Kita buka, ada web importer.
demikian seterusnya. Nah, hal yang penting lagi yang perlu kita perhatikan adalah synchronize. Synchronize sangat penting agar jangan terjadi redundansi atau terjadi kelupaan kita untuk menyimpan dokumen yang sudah kita upload. Synchronize. Sinkronisasi ini perlu kita lakukan setiap waktu tertentu secara reguler. Namun demikian, sebenarnya Monday itu secara otomatis, misalnya kita tutup, nanti buka, dia langsung mudah-mudah langsung synchronize sistem kita. Jadi jangan terlampau ragu mengenai hal yang seperti ini. Nah, mari kita lanjutkan ke organisasi. Managing your library. Untuk memanage kita punya library, banyak opsi yang dapat kita gunakan di dalam Monday ini. Yang penting, apa yang harus kita kerjakan dalam konteks untuk memanage kita punya library. Repositorinya itu adalah library kita. Yang pertama, kita harus perhatikan di sini tadi all document. Di dalam all document ini ada recently add, ada recently read, ada favorite, and need review. Nah, terus kita harus perhatikan, kita harus menggunakan use column heading of your reference. Misalnya di sini author. Nah, yang di sini yang merah ini biasanya adalah semacam trademark dari PDF. Maka di sini entry with attached PDF can be open with the PDF reader. Sudah langsung bisa, misalnya kita klik, nanti dia keluar dan bisa langsung kita baca menggunakan PDF reader yang sudah ada di dalam Monday tersebut. Nah, terus kita perhatikan di sini ada warna hijau. Kita perhatikan, ini menunjukkan bahwa kita tandai entry apakah sudah dibaca atau belum dibaca. Dan ada satu lagi di sini favorit. Ini adalah kita berikan bintang di mana ini adalah favorit kita. Jadi kita bisa memilah-milah mana yang sudah kita baca, mana yang belum kita baca, dan mana yang memang kita interest sekali dengan dokumen atau artikel yang tersimpan di dalam library kita. Nah, untuk berbicara masalah library ini, kita perlu mengetahui beberapa hal, yaitu di sini dikatakan create and use a folder. Yang pertama di sini ada unsorted. Maksudnya reference belum ditambahkan ke folder, berarti akan muncul sebagai unsorted. Nah, terus di sini ada kanker, dengue, Ebola. Ini adalah kita buat sendiri, yaitu folder yang sudah kita buat. Dan nanti jika kita ingin mengklasifikasi, oh saya maunya artikel ini masuk ke dengue karena artikel ini terkait ke dengue, maka akan saya masukkan ke sini. Jadi sudah saya klasifikasi, mirip katalog. Nah, terus kalau di sini kita perhatikan bahwa foldernya hanya
Katakan ada biotechnology of love, cancer, dengue, Ebola, frontier, reference of biomolecule. Nah, di satu saat kita mau menambahkan folder lain. We can do it dengan menggunakan create folder. Di sini maksudnya use create folder to enter a new folder name. Kita klik, mau kita tambahkan apa? Misalnya sekarang COVID-19 kita masukkan. Demikian. Nah, coba kita perhatikan di sini bagaimana caranya kita untuk set kita punya dokumen. Nah, untuk mencari dokumen kita, maka kita harus perlu ketahui bahwa kita cari nanti, but will also search within the full text of PDF paper. Tadi dari awal sudah kita katakan bentuk file yang kita upload adalah dalam bentuk PDF. Di sini kita berbicara artikel, right? Bukan berbicara manuskrip atau surat menyurat lain. Nah, terus sama halnya dengan yang tadi, kita harus memasukkan enter your search term in search field, this one, dan this is use clear button to remove the search filter di sini. Use clear button to remove the search filter. Nah, di sini baru yang ini. The main view will be filtered accordingly. Nah, tadi di sebelah kiri kan di sini adalah folder. Kita klik, maka akan keluar di sini folder. Di sini perhatikan result for tambunan for all dokumen. Keluar demikian. Maka kita mau mencari dokumen, tidak all dokumen, tapi dokumen yang hanya mirip atau sesuai untuk folder yang katakan dengue atau bioteknologi or lab or agriculture atau bidang humaniora, misalnya apa namanya, pengaruh COVID-19 terhadap perilaku remaja, misalnya demikian. Bisa saja kita masukkan. Nah, untuk mencari dokumen kita, lanjutannya yang tadi, sama juga. Ada cara-cara lain. Yang pertama, sudah kita sajikan tadi. Di sini kita perhatikan, ini folder-folder, selain daripada itu, di sini banyak nama yang sama. Dengan demikian, use the filter menu to filter your library view to only include tag item. Karena banyak di sini misalnya mana yang akan kita gunakan di dalam memfilter dokumen-dokumen yang akan kita retrieve, demikian. Nah, selanjutnya kita perhatikan akan kita temukan di sini nanti add tag to paper in your library with share a common item. Demikian. Jadi perhatikan sekali lagi, this is not a difficult one, but you should learn and you should try. Nanti setelah ini selesai, pada waktu kemudian kita mungkin akan practice how to use this Monday for reference manager. Nah, selanjutnya sudah barang tentu dimungkinkan ada duplikasi. Maksudnya kita mengupload dokumen atau artikel yang sama. Dengan demikian, reference manager Monday dapat membantu kita untuk mencek for duplication. Di sebelah kiri kita perhatikan di sini. Di sini kan ada tombol-tombol file, edit, view, tools, help. Di sini kan
Terus di sini kalau kita klik tools akan keluar nanti ini. Klik for duplicate. Waktu kita klik begitu nanti akan keluar. Kalau ada yang sama berarti kita akan buangkan. Tidak perlu repositori kita atau library kita penuh dengan katakan hal-hal yang tidak perlu. Jadi space daripada library kita menjadi sempit. Walaupun kita mempunyai space yang cukup besar sebenarnya. Nah, mari kita lanjutkan ke organisasi. Highlight and annotation and document. Bagaimana caranya ini kita lakukan? Yang pertama seperti ini. Kita kembali lagi ke dalam sistem. Kita harus punya PDF viewer. Kita punya PDF viewer di sini. Perhatikan di sini. Selanjutnya kita akan melihat highlighting and annotation. Di sini terlampau banyak hal-hal yang kita perhatikan, poin-poin yang harus kita ikuti. Katakan kita ingin meng-highlight anotasi suatu artikel. Terlampau banyak hal-hal yang bisa kita identifikasi, sehingga seperti di sini kita akan membuat catatan tentang apa yang kita temukan di dalam artikel tersebut. Nah, satu persatu kita bisa lihat di sini banyak keyword-keyword yang harus kita perhatikan untuk apa kita gunakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam citasi. Using the Mendeley citation plugin. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah install the citation plugin. Nah, sebagaimana saya katakan di sini, kalau kita masuk ke Mendeley desktop, kita klik tools, nanti ini yang keluar. Ini keluar, maka di sana akan muncul uninstall MS Word plugin. Karena di dalam menulis manuskrip, kita kan masih dalam bentuk Word, right? Belum dalam bentuk PDF. PDF berarti kan kita tidak bisa ubah-ubah. Nah, dengan demikian sekali lagi pertama-tama kita klik tool, nanti keluar ini pilihan-pilihan, opsi, dan yang uninstall MS Word plugin ini kita klik. Dan akhirnya apa yang terjadi, apa yang kita lihat, kalau kita perhatikan di sini, showing document author by Usman Sumopren Tambunan. Jadi keluar di sini. Dan mana yang akan kita citati, it's not all right. One or two of the article in it that we will cite. Nah, terus untuk hal-hal yang sangat mendasar, selain daripada yang pernyataan tadi, jangan lupa setelah kita tahu menginstall MS-nya itu kita tinggal klik. Di sini juga kita harus perhatikan di sini. Kita harus inserting a citation is achieved by first positioning your cursor in the appropriate location and pressing the insert citation button will appear on the Mendeley toolbar. Nah ini klik di sini. Ada insert citation. Terus insert bibliografi. Nah, di sini kan kita harus ingat bahwa cara penulisan reference kan ada berbagai macam. Dengan demikian kan di sini stylenya style apa? Nah, kebetulan di sini style pharmaceutic. Jadi kalau ada di sini banyak pilihan. Kalau misalnya kita mau memilih style yang lain, boleh-boleh saja. Kita lihat nanti kita score
dan baru kita klik. Nah, jika memang di dalam sistem ini tidak ada style itu, maka sejujurnya bisa kita tambahkan style itu dulu seperti apa dia. Nah, dengan demikian akan memudahkan kita untuk melakukan citasi terhadap artikel tertentu yang memang sangat berkaitan dengan manuskrip atau draft manuskrip yang sedang kita tulis. Nah, terus seperti saya katakan tadi, di sini ada style. Style apa? Di sini berbagai macam. Jadi ada pilihan. Style itu tergantung kepada, katakan ada kita punya manuskrip. Manuskrip ini akan kita submit ke jurnal tertentu. Jurnal itu mempunyai guideline to author dan juga termasuk guideline how to write or how to cite the references. Nah, dengan demikian kita tinggal pilih. Tadi yang pertama kali adalah Permastik. Berarti ada di sistem Permastik. Namun kalau bukan itu, di sini ada Harvard Title atau Biomed Central, masukkan. Sehingga tidak sulit-sulit kita mengetik manual satu persatu dan sangat dimungkinkan banyak yang salah. Jadi manajemen reference itu terutama dalam diskusi citation ini sangat membantu sekali. Nah, yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi seperti tadi saya katakan tujuannya adalah membangun dan berpartisipasi untuk membangun suatu grup yang tujuannya adalah untuk sharing reference, sharing ide, sharing informasi, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan aktivitas penelitian. I would advise you do not use this one to other purpose. Hanya untuk penelitian. That's the ethic of a scientist. Nah, di sini sangat mudah untuk kita untuk memulainya, walaupun terkadang seperti saya sendiri tidak banyak menggunakan ini untuk grup. Katakan saya sebagai supervisor di dalam suatu lab, saya punya PhD student, punya master student, punya undergraduate student. Sebenarnya sangat mudah bagi saya membuat suatu grup, sehingga kemanapun mereka, kalau saya, apalagi pada musim seperti ini, jadi kita berkomunikasi menggunakan Mendeley manajemen reference. Kita buat grupnya, di mana di dalam grup katakan ada suatu manuskrip kita, ada sesuatu yang kita akan sharing bersama. Nanti akan terlihat oleh kita bahwa sejujurnya membuat grup Mendeley itu sangat penting, atau mungkin saja di luar dari grup kita, karena ada satu hal bahwa penelitian itu kalau multi approach lebih baik. Berarti kemungkinan besar kita kerjasama dengan grup lain. It's not just only our own laboratory. Our own laboratory member, I mean that. Oke. Nah, perhatikan di sini. See the group, bangun, join and follow. Selanjutnya, it's not only one group that you can develop in this system. You can create a new group at any time by using the create group option. Di sini, type of group that can create in Mendeley. Ya,
harus diikuti sistem ini. Nah, terus untuk private group seperti yang saya katakan tadi, saya punya peserta didik S3, S2, dan S1, katakan demikian, kita punya proyek dalam penulisan, atau mungkin kita sedang sharing untuk mereview artikel ini, membaca apa sih yang ada di dalam artikel ini. Jadi perhatikan di sini, setiap member of this group kita berikan suatu kesempatan bahwa pada saat mereka baca, ketahuan atau ide mereka ada semacam pertanyaan mereka diwarnai. Jadi warna-warna ini bukan berarti apa-apa, warna-warnanya, oh si A sudah membaca ini dan kemungkinan dia ada pertanyaan mengenai ini. Si B membaca bagian ini dan demikian seterusnya. Jadi di mark, you should mark what did you read, especially di sana Anda punya sesuatu yang perlu Anda jelaskan ke sejawat Anda atau ke college Anda bahwa ini adalah hal-hal yang kurang baik atau ada a big question mark that we should solve, begitu. Nah, terus dalam setiap aktivitas atau dalam setiap grup, ya sama saja di sini diminta kita create your research profile. Itu biasa saja ikuti, misalnya di sini jumlahnya yang membaca atau segala macam, namun ikuti part by part this one. Dan seperti yang saya bilang tadi, terkadang you don't need this one. Katakan Anda S1 atau S2. After this one, mungkin Anda akan bekerja di tempat lain. You don't need this mandate anymore. Probably yes. Tapi untuk seorang generasi muda yang mumpuni, yang ingin menggeluti bidang sains, karena sains itu terasa sangat penting, terutama terlihat pada keadaan pandemi sekarang, maka mau tidak mau kita memiliki pengetahuan tentang ini semua. Jadi kita buat sistem kita terstruktur sehingga memudahkan kita untuk memanage different kita. Secara overall demikian tujuannya. Nah, showcase your publication. Dalam artian bisa juga publikasi ini kita tunjukkan bahwa this is our article that has already published, something like that. Nah, dengan demikian di sini tak your publish research, masukkan ke sini publication, download, and so on. Nah, di sini pun kita harus perhatikan bahwa dalam konteks seperti ini, this is not a difficult thing to follow, right? Jadi diikuti saja, yang penting pola pikir dan filosofi dari Mendeley Management Reference ini seperti apa. Yang sangat penting mungkin untuk kita adalah menyimpan dokumen itu dan pada saat kita mensitasi. Jadi setiap Anda membaca suatu artikel dan menarik, ada kaitannya dengan penelitian Anda, maka Anda simpan. Jadi di dalam proses itu ada tekniknya mencarinya, ada teknik menyimpannya, dan selanjutnya ada teknik untuk mensitasinya. Begitu. Nah, terakhir di sini kita diskusi mengenai discover, new research, recommendation, and impact.
does it mean by this discover? Nah, sama dengan hal yang kita sudah sampaikan tadi, Mendeley memberikan kemudahan dengan adanya berbagai opsi. Mendeley itu juga di sini kita perhatikan, dia juga mirip dengan katalog. Demikian. Nah, let's see this one. I set the catalog. If the full text is available, you'll see a download icon di sini. Kita lihat di sini. Jadi dengan demikian Mendeley itu juga dapat berfungsi sebagai katalog di dalam perpustakaan. Mungkin bagi teman-teman, ya harusnya semua Anda sering ke perpustakaan mencari sesuatu di mana klasifikasi. Nah, sama halnya dengan yang tadi di sisa notifikat, just follow the rule, just follow the guideline step by step, then you'll see what happened with the result of your searching. At New Research juga sama dengan yang tadi, tambahkan. Ini pun tidak selamanya saya sendiri lakukan. Yang saya lakukan adalah yang tadi itu mencari artikel, mengupload, retrieve, cite. Nah, nanti setelah ini, contohnya di sini get a statistik, bisa jadi untuk melihat seberapa banyak, misalnya ini corrosion engineering. Kita lihat, oh, orang atau saintis yang sudah membacanya ada 712 orang. Dan yang sudah mensitasinya ada sekian orang. Ini juga dimungkinkan kita ketahui dengan menggunakan Mendeley Reference Manager. Demikian juga related document. Di sini kita perhatikan select two or more article, klik related document, receive customized recommendation. Jadi untuk mencari dokumen dimungkinkan, oh ini mirip dengan artikel yang ini. Jadi Mendeley juga akan membantu kita untuk melihat di sana. Contohnya kita melakukan sesuatu penelitian. Kita ingin tahu yang penelitian yang kita lakukan ini seperti apa novelty-nya. Oke. Dengan demikian bagaimana kita mencarinya? Ya, use Mendeley. Ya. Dengan demikian saya rasa untuk kali ini sampai di sini dulu, tapi sebelum saya tutup, nanti untuk hari-hari ke depan kami akan share dengan Anda lagi tentang bagaimana kita mengubah suatu format dari manuskrip. Katakan seperti ini. Suatu saat grup saya atau mahasiswa saya membuat manuskrip yang target jurnalnya sudah tertentu. Dengan demikian kami mengikuti guideline to author dari jurnal tersebut. Guideline penulisannya secara total sampai cara penulisan reference-nya. Pada saat kami submit, ternyata di reject. Sangat dimungkinkan. Karena sebagai seorang peneliti, kita harus nyaman dengan reject. Karena tidak ada seorang pun manusia, especially profesor, tidak pernah di-reject. Jadi, karena ini di-reject, sudah barang tentu, oh kita berpikir, tidak mungkin kan kita buang.
mereka reject juga dengan berbagai alasan. Dengan demikian masuk, kalau misalnya di reject dengan sudah masuk ke author, saya berikan sedikit contoh. Kalau misalnya suatu manuskrip kita masukkan submit ke suatu jurnal, itu kan akan diterima oleh editor. Editor secara garis besarkan ada tata caranya membacanya. Apakah ini cocok untuk ditindaklanjuti sehingga akan direview. Bisa jadi di meja editor juga sudah ditolak, reject. Dengan alasan, katakan nanti, manuskrip Anda tidak sesuai dengan jurnal kami. Atau kami terlampau banyak sekarang manuskrip yang masuk, sehingga kami harus memilah-milah artikel yang relevan dan berkualitas. Ada yang begitu. Ada yang paling pahit adalah di-reject tanpa alasan. Karena misalnya mungkin bahasa yang digunakan terlampau tidak bagus, baik ditinjau dari gramernya dan banyak typos dan segala macamnya, mungkin editor langsung mereject. Namun kalau terlihat di sana bagus, walaupun bahasanya mungkin kurang bagus, bahasa kan bisa diperbaiki nanti. Nah, akan dilanjutkan ke reviewer, dicari reviewer yang cocok untuk mereview artikel ini. Nah, tiba-tiba sudah ada masukan dari reviewer, right? Reviewer suggest, conclude, should be reject. Akhirnya editor mengembalikan ke kita yang di reject. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai seorang supervisor atau seorang Anda, apapun Anda statusnya, sudah barang tentu kita tidak buang. Kita cari jurnal-jurnal lain yang mungkin cocok sebagai target jurnal untuk manuskrip kita ini. Namun, kita harus perhatikan dimungkinkan tata cara guideline to authornya berbeda. Penulisan referensinya berbeda, penulisan abstraknya berbeda. Dengan demikian, untuk ke depan, kami masih akan teruskan ini, bagaimana mengubah style ini dengan cepat, sehingga jangan berlama-lama kita untuk mengetik ulang, memperbaiki ulang, baru kita submit. In a day or in a week, probably we can revise this format of this manuscript. We can revise the reference style and other, then kita akan submit ke jurnal lain. I think that's all for this moment. Thank you so much. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Keep strong and stay safe. Good luck. Thank you so much. See you then. Terima kasih.